Apakah gereja dan kami bisa belajar? Jawaban yes. Kalau mengerti 4 pilar ini. Nah, ini call to action. And akan cepat sekali harus miliki literasi AI. Tidak hanya literasi digital, tetapi AI quotient. Harus punya skill untuk prompting atau bagaimana. Tidak hanya WA dengan teman, tapi WA dengan AI. Lebih lagi untuk PA dengan AI, AI squared, kalau punya literasi Alkitab dan pengertian bagaimana AI dan dunia digital akan Alkitab, dan bagaimana ini jadi berkat untuk seluruh gereja dan siapapun yang percaya, dan akhirnya harus punya satu philosophy of ministry. Cara, metode, dan alat yang baru akan cepat sekali karena waktu mulai habis. AI literacy, itu seperti digital literacy, tetapi 2 menit, Pak. Dalam AI quotient yang baik, itu didasarkan pada prinsip Alkitab, hati-hati, jangan hanya nilai-nilai moral universal, Christian AI quotient. Amin. Lebih lagi, skill untuk basic prompting, itu bagaimana berbicara dengan AI. Seperti berbicara dengan Bu Yulia, dengan baik dan efisien. Kalau hanya hai-hai terus, tetapi ada cara fokus. Fokus itu format, apa bentuknya, apa yang jenis dan hasil yang Anda mau. Objektif, and objektif itu tujuan untuk apa yang saya sedang interaksi. Konteks itu scope atau latar belakang. Saya mau ini dari pandangan Kristen, dari Alkitab, bandingan daripada just secular. Atau saya mau apa doa dari pandangan Hindu sangat beda. Dan so itu konteksnya. User dan usage itu omong tentang role atau tentang 3 siapa. Siapa saya? Kalau saya bilang saya orang Kristen atau saya orang atheist yang benci Tuhan, itu akan jawab sangat beda. Kalau saya bilang ini untuk anak muda atau untuk akademis. And special itu semua yang bikin keistimewaan. And so ini fokus. Harus punya, tidak hanya literasi AI, tapi skill untuk prompting. Literasi Alkitab. Harus mengerti dari kacamata Allah, apa yang ada dalam Alkitab tentang teknologi dan AI dan prinsipnya. Harus juga 4 langkah. Awali, investigasi itu masuk dalam teks, dan kalau lihat logonya, itu AI squared, ada Alkitab, AI pertama masuk, AI kedua ajaran, apa arti untuk aku, dan implementasinya yang keluar. And lebih daripada itu, kalau lihat seperti target, ada fokus dan ada salib atasnya. Itu sangat penting. And harus bisa belajar dengan cara yang baru. Conversational learning seperti Alkitab GPT, ada alat baru, resources baru, dan harus berani untuk eksperimentasi, berkembang. And jujur, kalau AI terus berkembang dan terus belajar, kan itu teknologi, learning technology, apakah kami? Dan kalau you punya komunitas, itu bisa 2-3 teman atau ikut salah satu komunitas dari Sabda, sangat akan menolong. So, terus menerus Anda harus belajar and harus pakai tools and resources. Terus menerus eksperimentasi. New ministry, new education untuk mengerti suku digital. Ya, dan itu ini istilah yang sekarang, Pak, continuous learning. Ya, di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu harus kenal istilah itu ya. So minimal AI untuk beginners, Anda pasti bisa. Dan lebih daripada itu, dari sekolah-sekolah, STTs, kerja, seminars, ini lambat. Okay. And line. Dan kami akan tutup dengan ini. AI harus dipakai untuk menangkan jiwa dan melayani generasi AI, suku digital. Mereka dalam masa depan. And lebih daripada itu, AI harus dipakai dengan pengertian AI for God. Itu akhirnya. And terima kasih untuk waktumu. Pas. Lebih 1 menit, Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Purnianto. Misioneri digital seperti apa yang bisa kita kerjakan dan ajarkan? Waktunya udah habis, tapi doakan Pak, suatu ketika kita akan membahas itu lebih banyak ya. Dan sudah ada di archive AI dan misi. Itu satu yang bagus sekali, dan ada beberapa lain yang sudah menyentuh topik itu. Ya, ini Pak Dr. Aji Soko
topik materi hari ini sangat bagus karena prinsip di baliknya juga aplikatif di bidang non-digital. Yes. Ya, Betul. kemudian Pak Herda, Khusus kepada Maji. yang tanggapan itu, orang yang pintar conversational, pintar AI, orang yang bilang aja sudah dwi bahasa, dwi budaya, dan bisa masuk dan keluar daripada dunia itu bisa sangat relevan dan berbicara dengan cara yang dimengerti oleh suku digital. Ya. Suku digital bukan masalah teknologi, tapi itu masalah misiologi. Itu bukan masalah teknologi, tetapi itu masalah gereja di situ dan akan relevan atau tidak. Sangat setuju. Ini ada pertanyaan dari Pak Herda. Bagaimana kami bisa mendapatkan materi hari ini, Pak? Sangat bagus untuk diberikan ke gereja. Sudah dijawab oleh teman-teman dari Sabda, Pak. Jadi nanti akan mendapatkan bahannya. Dan saya sangat encourage Bapak Ibu yang sudah mendengarkan seminar hari ini, silakan sharekan kepada gereja Bapak Ibu. Karena kami sangat rindu melihat gereja maju, sangat rindu melihat gereja menjangkau. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ada satu komentar terakhir yang missionaries digital sama dengan skill digital, penguasaan Alkitab, dan hati komitmen. Dan itu dah terjauh daripada yang 4 pilar. Kalau you sudah punya literasi, good. Literasi Alkitab and literasi digital, and punya skill, and satu tak hanya komitmen tapi pengertian dan filosofat yang baru, itu pasti akan AI for God. Pasti engkau akan bisa menjangkau suku digital, suku AI. Lagi terima kasih untuk semua input dari teman-teman.